Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita memasuki tema 5 subtema 2, hubungan antar ekosistem antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran pertama. Pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari pertama, menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan, menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Kita perhatikan gambar hewan-hewan langka yang asli Indonesia di samping. Apakah anak-anak tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Kita diskusikan bersama dengan teman-teman, dengan orang tua, terus mencatat nama-nama hewan dan tempat tinggalnya serta makanannya apa. Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih membincangkan hewan-hewan tersebut. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan yang ada dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput, begitulah seterusnya. Sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Rantai makanan di laut. Produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan yang besar seperti ini. Oke, peran pengurai bagi produsen dalam rantai makanan. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Lanjut. Ini adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah ya. Yang pertama di sini ada produsen. Produsen ini adalah jangkrik seperti konsumen satu, terus ada konsumen dua, terus ini adalah makan dan dimakan, tikus dimakan ular terus, dan pengurai menjadi produsen lagi. Itu adalah ekosistem sawah. Oke, tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan.
Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh, konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh, konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2, yaitu hewan konsumen 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan ini, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Oke, ini adalah soal. Silakan anak-anak dikerjakan ya. Ada 3. Nah, saya nomornya ini terbalik ya, tapi tidak apa-apa. Silakan anak-anak dikerjakan terus dikirim ke saya ya. Oke, percayalah pada dirimu sendiri, kamu lebih dari yang kamu bayangkan. Gali terus potensi diri untuk masa depanmu sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.